Keraton Kartosuro itu begitu dahsyat. Benteng dijebol dan para penyerang kemudian masuk ke dalam keraton dan menguasainya. Peristiwa itulah yang kemudian disebut Geger Pecinan. Serangan yang dipimpin Mas Garendi pada tahun 1742 itu mampu menguasai keraton dan memaksa Raja Susuhunan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Siapakah Mas Garendi yang saat beraksi masih amat muda, berumur 16 tahun, tapi bisa menggerakkan pasukan besar untuk menyerang Keraton Kartosuro? Lalu kenapa ia lekat juga dengan identitas Sunan Kuning? Keraton Kartosuro didirikan oleh Amangkurat II setelah Keraton Mataram Islam sebelumnya dipleret hancur oleh serangan pasukan Trunojoyo. Keraton Kartosuro dipakai sebagai pusat kerajaan Mataram sejak 11 September 1680. Setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703, posisinya digantikan oleh putra satu-satunya dari permaisuri, Raden Mas Sutikno. Ia bergelar Amangkurat III. Suksesi ini memunculkan pro dan kontra yang memanas. Menurut babat tanah Jawi, sebenarnya yang mendapat restu menjadi raja adalah adik Amangkurat II, yakni Pangeran Puger, dan dukungan kepada Pangeran Puger terus mengalir. Merasa terancam, Amangkurat III kemudian mengurung keluarga Pangeran Puger. Atas pertolongan Patih Sumobroto, Pangeran Puger dan keluarga berhasil lolos dan lari ke Semarang. Di sana, ia mendapat bantuan VOC untuk naik tahta. Pangeran Puger kemudian dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pakubuwono I. Perebutan Keraton Kartosuro pun kemudian terjadi. Inilah yang disebut perang suksesi pertama di dinasti Mataram. Amangkurat III gagal mempertahankan Keraton Kartosuro, kemudian pada tahun 1705 terpaksa lari ke Ponorogo. Keraton Kartosuro pun berhasil diambil alih oleh Pangeran Puger yang sudah bergelar Pakubuwono I. Sedangkan Amangkurat III terus diburu dan pada tahun 1708 menyerahkan diri. Pakubuwono I bertahta sampai tahun 1719. Posisinya digantikan sang putra Raden Mas Suryo Putro dengan gelar Amangkurat IV. Amangkurat IV wafat pada tahun 1726 karena sakit. Posisinya kemudian digantikan oleh putranya Raden Mas Prabu Suyoso dengan gelar Pakubuwono II. Sejak perang suksesi pertama di dinasti Mataram dari era Amangkurat III hingga raja beralih ke Pakubuwono II, sebenarnya konflik di Keraton Kartosuro datang silih berganti. Pemberontakan demi pemberontakan juga sering muncul. Efek dari konflik itu, putra Amangkurat III, yakni Pangeran Teposono, dibunuh. Putra bungsu Pangeran Teposono atau cucu Amangkurat III, yakni Mas Garendi yang masih kecil, diselamatkan pamannya yang bernama Wiromenggolo. Raden Mas Garendi yang lahir pada tahun 1726 dibawa ke Grobogan. Sesampainya di Grobogan, rombongan pelarian dari Kartosuro kemudian bertemu dengan keluarga Tionghoa Tan Hetik. Keluarga Tionghoa tersebut kemudian memungut Raden Mas Garendi sebagai anak angkat. Dalam babat Kartosuro II dijelaskan, Raden Mas Garendi tumbuh menjadi seorang pemuda yang rupawan dan populer. Ia juga pemberani dan berkarakter kuat. Menyaksikan konflik di Kartosuro, Mas Garendi juga tumbuh dengan semangat militansi tinggi. Apalagi ia tahu sejarah bahwa kakeknya,
Amangkurat III dikudeta dari tahtanya sebagai Raja Mataram. Lalu ayah Mas Garendi, Pangeran Teposono, kemudian dibunuh akibat konflik keraton. Di masa pemerintahan Pakubuwono II, Mas Garendi juga melihat terjadi kekecewaan gabungan pasukan Jawa Tionghoa, sebab Pakubuwono II yang tadinya pro pasukan gabungan Jawa Tionghoa dalam melawan VOC tiba-tiba berbalik pro VOC. Pada tanggal 6 April 1742, pasukan gabungan Jawa Tionghoa menobatkan Mas Garendi sebagai raja dengan gelar Sunan Amangkurat V Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panoto Gomo. Penobatan itu dilakukan di Kabupaten Pati. Pasukan gabungan Jawa Tionghoa yang kemudian dipimpin Mas Garendi juga mendapat dukungan dari Patih Notokusumo serta Tumenggung Mangun Oneng. Segera setelah itu, pasukan gabungan Jawa Tionghoa yang dipimpin Mas Garendi menuju Kartosuro. Pada Juni 1742, mereka menyerang keraton Kartosuro dengan begitu hebat. Benteng keraton sebelah utara dijebol. Jebolan itu sampai sekarang masih dipertahankan sebagai bukti sejarah. Dari situ mereka terus menyerbu keraton dan menguasainya. Sementara kekuatan Raja Pakubuwono II kewalahan meladeni serangan Mas Garendi dan pasukannya. Oleh perwira VOC Kapten Van Hohendorf, Pakubuwono II kemudian dievakuasi ke Ponorogo. Sejak itulah Mas Garendi dan pasukannya menguasai keraton Kartosuro. Mereka berusaha menjalankan pemerintahan Mataram. Peristiwa itu oleh masyarakat Jawa ditandai dengan Condro Sengkolo atau penanda waktu, yakni Pandito Enem Angoyok Jagat. Artinya seorang raja telah kehilangan keratonnya. Mas Garendi bertahta sebagai raja dan berkeraton di Kartosuro terhitung sejak 1 Juli 1742. Perlawanan terhadap VOC terus dilakukan, bahkan Mas Garendi atau Amangkurat V mengirim 1.200 pasukan pimpinan Pangeran Sambernyowo dan Singseh atau Tansinko menyerang VOC di Semarang. Namun serangan pasukan Mas Garendi kepada VOC di Semarang itu gagal. Pada November 1742, Mas Garendi malah dalam situasi terjepit. Keraton Kartosuro diserang pasukan gabungan VOC, pasukan Adipati Cokroningrat IV dari Madura, dan pasukan Pakubuwono II dari berbagai arah. Mas Garendi dan pengikutnya akhirnya terpaksa meninggalkan keraton Kartosuro dan lari ke selatan. Namun mereka terus melakukan perlawanan hingga ke Jawa Timur. September 1743 menjadi akhir perlawanan Mas Garendi. Ia terpisah dari pasukan kapten sepanjang yang lari ke arah Bali. Lalu Mas Garendi yang posisinya berada di dekat Surabaya kemudian menyerahkan diri. Mas Garendi dan pengikutnya dibawa VOC ke Semarang, kemudian ke Batavia. Setelah itu, Mas Garendi dibuang ke Sri Lanka dan meninggal dunia di sana. Mas Garendi juga memiliki sebutan lain, yakni Sunan Kuning. Dari catatan seorang Tionghoa di Semarang, Lim Tian Joe, disitir remisi ladu dalam 9 Oktober 1740 drama sejarah. Sunan Kuning adalah sebutan populer Mas Garendi. Sunan Kuning berasal dari nama Chunling yang artinya bangsawan tertinggi. Dikisahkan Mas Garendi atau Sunan Kuning dimakamkan di sebuah bukit di Semarang. Nah, di sekitar makam Sunan Kuning itu, sejak pertengahan tahun 1960-an menjadi kawasan lokalisasi. Sehingga sejak tahun 1960-an
menyebut Sunan Kuning kemudian identik dengan lokalisasi di daerah Semarang, padahal lokalisasi itu sebelumnya bernama Argorejo. Ada versi kisah lain tentang asal nama Sunan Kuning yang dimakamkan di Semarang itu. Menurut versi ini, Sunan Kuning berasal dari nama Sun Ang Ing, tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Semarang. Terlepas dari perbedaan itu, Mas Garendi memang juga memiliki sebutan populer Sunan Kuning. Dan itulah kisah Mas Garendi, sang pemberontak yang merupakan cucu Amangkurat III dan putra bungsu Pangeran Teposono yang sempat menguasai Keraton Kartosuro di masa pemerintahan Pakubuwono II.